Feminism in International Relations. Nama saya Salma. Nama saya Nadira. Oh ya, kita juga nggak cuma berdua, kita sama salah satu teman kita juga yang tinggalnya di Belitung. Halo, nama aku Jennifer. Oke, langsung kita bahas aja ya, apa itu teori feminisme. Tokoh yang pertama adalah Mary Wollstonecraft, terkenal dengan A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792. Dia mengemukakan wanita tidak secara alami lebih rendah dari pria, tetapi tampaknya hanya karena kurang pendidikan. Dia menyarankan bahwa pria dan wanita harus diperlakukan sebagai makhluk rasional dan membayangkan tatanan sosial yang didasarkan pada akal. Cynthia Enloe dikenal untuk karyanya tentang gender dan kontribusinya di bidang feminis untuk hubungan internasional. Ia mengemukakan feminisme adalah mencari keadilan yang mendalam bagi wanita dengan cara mengubah perilaku wanita dan pria dan mengubah pemahaman tentang seperti apa keadilan itu. Selanjutnya, ada Judith Ann Tickner yang lahir pada tahun 1937 dan merupakan salah satu ahli teori feminis hubungan internasional. Beliau mengatakan bahwa lingkungan politik internasional yang dihuni oleh para pemimpin negara, diplomat, prajurit, dan pejabat negara lainnya pada umumnya adalah kaum pria. Kalaupun ada sejumlah kecil perempuan di dalam lingkungan tersebut, mereka pada umumnya tidak menduduki posisi penting sehingga kurang berpengaruh dalam proses pembuatan politik luar negeri. Hal tersebut membuat Ann Tickner berpikir bahwa harus ada kesetaraan antara hak yang dimiliki perempuan dan laki-laki, di mana perempuan juga memiliki kepantasan untuk selalu terlibat dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, maupun bidang-bidang lainnya. Ann Tickner juga percaya bahwa perempuan sangat dibutuhkan dalam hubungan internasional, di mana sifat-sifat yang dimiliki seorang perempuan harusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sebuah masalah. Feminisme dalam studi HI muncul sejak dekade 1990-an, ketika para pemikir progresif hubungan internasional gundah dengan dominasi maskulinitas dalam kajian HI. Feminisme sebagai teori maupun gerakan sosial yang konsisten mencoba memperjuangkan kesetaraan hak-hak kaum perempuan agar setara dengan kaum laki-laki. Secara definitif, Karen Oven pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa feminisme sebagai suatu teori dan atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Feminisme sebagai fenomena muncul untuk pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1848 sebagai gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak mereka untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, ketika kesadaran feminisme muncul di Eropa Daratan, kaum perempuan Eropa mulai mencoba mencari bentuk pemahaman feminisme tersendiri yang berbeda dengan arus utama kultur Barat dalam konteks budaya Anglo-Saxon. Feminisme menuntut dimasukkannya karakter feminitas yang cenderung dikaitkan dengan sikap lemah lembut, peduli, dan mengutamakan dialog daripada peperangan dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, pemikiran para tokoh feminis menunjukkan bahwa feminisme memberikan kritik atas dominasi maskulinitas yang ada, terutama terhadap teori realisme di mana negara selalu memperlihatkan karakteristik kuat atau macho dalam penanganan setiap masalah. Feminisme mulai pertama kali pada tahun 1848 yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Contohnya pada negara-negara yang memiliki pemimpin seorang perempuan dan juga pengambilan keputusan yang melibatkan peran perempuan. Terdapat 3 konsep kunci dari teori feminisme. Pertama, meredefinisi konsep keamanan. Realisme melihat bahwa subjek dari keamanan adalah segala yang berkaitan dengan negara, kedaulatan, wilayah, dan sumber daya alam.
Feminisme mendukung langkah perluasan konsep keamanan dengan memberikan justifikasi teoritis sumber ancaman yang meliputi kekerasan, pemerkosaan, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Kedua, feminisme mencoba mematahkan mitos yang cenderung memosisikan perempuan sebagai kelompok lemah, rentan, dan korban kekerasan kaum laki-laki. Ketiga, perempuan yang mengalami penderitaan sosial ekonomi mampu memberikan gambaran tentang gangguan tersebut. Feminisme menawarkan sudut pandang alternatif yang sebelumnya tidak dihiraukan dalam studi hubungan internasional. Pemikiran feminisme menawarkan perspektif yang lebih humanisme dalam memandang fenomena internasional, seperti contoh saat terjadi perang, feminisme melihat dari sudut pandang penderitaan dalam peperangan, seperti kehilangan anggota keluarga, menjadi pengungsi, atau perempuan menjadi korban kekerasan. Dan dalam krisis ekonomi, feminisme melihat bagaimana wanita menanggung beban ganda. Dalam teori feminisme, kami mengambil studi kasus mengenai penanganan COVID-19. Di masa pandemi ini, ada beberapa negara yang dinilai sigap dalam menangani kasus COVID-19, yaitu Jerman, Taiwan, New Zealand, Iceland, Finland, Norway, dan Denmark. Persamaan dari negara tersebut adalah semuanya dipimpin oleh wanita. Wanita sebagai pemimpin sering dinilai terlalu lemah atau terlalu emosional. Namun berdasarkan research yang dilakukan oleh Forbes Magazine, wanita unggul memimpin dalam pandemi karena ada unsur alami dari sifat feminim, seperti empati, vulnerability, humility, inclusiveness, generosity, dan balance. Penelitian tersebut didukung oleh data yang akan dijelaskan oleh Nadira. Nah, di samping ini terdapat data yang diperoleh dari Johns Hopkins University, di mana negara yang dipimpin oleh seorang perempuan memiliki tingkat kematian karena pandemi COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan negara yang dipimpin oleh seorang laki-laki. Walaupun negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang sama, namun dapat dilihat bahwa negara dengan pemimpin perempuan dapat menangani pandemi ini dengan lebih baik. Sehingga fenomena ini dapat dianalisa dengan menggunakan teori feminisme, di mana peran serta cara memimpin perempuan harus lebih diakui serta diperjuangkan, karena buktinya perempuan juga dapat menangani sebuah masalah dengan sangat baik. Jadi, kesimpulannya, secara empiris, kaum feminisme menyodorkan fakta bahwa kehadiran perempuan dalam pengembangan teori dan praktik hubungan internasional ternyata masih sangat minim. Secara analitis, tampak bahwa sejumlah masalah struktural telah membatasi partisipasi kaum perempuan dalam pengembangan teori dan praktik hubungan internasional. Perempuan masih dikesampingkan karena adanya kesadaran yang salah bahwa perempuan identik dengan sikap lemah lembut, emosional, dan kepedulian yang tidak cocok dengan hakikat politik internasional yang bernuansa perjuangan demi kekuasaan. Dengan kata lain, perempuan dianggap kurang terampil ketika harus berbicara mengenai persenjataan dan strategi peperangan. Secara normatif, kaum perempuan seringkali diasosiasikan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi, sehingga akibatnya dalam peperangan pun perempuan lebih sering ditempatkan sebagai korban, bukan pelaku. Kaum feminis hadir dalam studi hubungan internasional untuk merombak segala logika yang tampak merendahkan status kaum perempuan. Sekian presentasi kami tentang teori feminisme. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak.